Halo guys, gua Akmal. Halo, gue Citra. Hai guys, aku Pia. Halo, saya Ningsi. Hai guys, gua Raka. Hai guys, gue Latifah. Kita dari Ngomong Satu. Guys, kita bahas lagi dong soal materi Pak Udin di kelas Boleh. yang bilang distorsi komunikasi itu hal yang nggak bisa dihindari, tapi bisa dikurangin. Menurut kalian nih, cara paling realistis buat kurangin distorsi itu apa sih? menarik sih. Wah, itu menarik sih. Kalau menurut gua ya, yang paling dasar itu ya pakai lebih dari satu saluran komunikasi ya. Nggak mungkin cukup ngomong doang sih. Harus ada jejak tertulis. Soalnya otak kita kan sering selektif ya. Kadang inget yang kita mau aja. Betul. Apalagi kalau infonya penting, kayak jadwal coba kafe, tugas kelompok, atau deadline tugas kita nggak sih? Kalau cuma diumumin lewat omongan dosen, pasti ada aja yang miss. Makanya nanti harus gabungin antara tatap muka dan juga tulisan. Soalnya kalau rapat ada materinya. Gue setuju sih, karena kan gue pernah ya ikut organisasi kampus. Waktu itu kita semua lagi pada kumpul tuh rapat, dan semua orang di situ bilang udah paham. Tapi ternyata ujung-ujungnya beda-beda semua tuh interpretasinya. Muncul ada grup WA yang isinya rekapan rapat. Kalau nggak ada mah wah bisa bubar jalan tuh acara. Nah, makanya gue suka yang tadi Pak Odi bilang, prosedur verifikasi pesan. Intinya jangan malu buat tanya balik atau nyari klarifikasi. Kadang kita tuh so ngerti biar kelihatan gak kudet, padahal bisa bahaya banget kalau infonya salah tangkep. Ya sebenernya malah ya gue pernah pas dapat kerja partai di kantor dikasih tugas sama atasan, tapi atasan itu kayak dia ngomong tuh cepet banget, jadi gue kayak gak paham kan, akhirnya gue nebak-nebak dan ya salah semua. Dan itu gue selalu minta ringkasan kayak ini. Bukan. Jadi sebenarnya konfirmasi itu bukan nunjukin kita bodoh, tapi justru bentuk tanggung jawab karena kita pengen ngejalanin tugas sesuai harapan. Nah, dan jangan lupa organisasi harus aktif membangun sistem buat deteksi distorsi, bisa lewat survei internal atau sesi feedback rutin biar tahu ngomong-ngomong selama ini komunikasi kita udah efektif belum sih? Kayak audit komunikasi gitu nggak sih? Jadi bukan cuma laporan keuangan yang perlu diaudit, tapi juga alur dan efektivitas komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Nah mantap tuh. Dan satu hal yang sering luput menurut gua, terlalu banyak pengantar atau enggak perantaranya nggak sih? Kayak misalkan semakin panjangnya alur atau susunan orang-orang yang ngomong, kadang makin besar juga tuh potensi buat infonya jadi berubah ya kan? Iya, ibaratnya kayak main game telepon rusak kan, dari Akmal ngomong kucing lari di atap, nyampe ke Latifah bisa jadi singa terbang ke Jepang. Jauh banget. Tapi emang parah banget gak sih? Bener loh ya, organisasi yang kerjanya panjang sering banget pesan dari atasan udah beda datang apa yang di bawahannya. Kadang malah isinya lebih banyak asumsi daripada fakta gak sih guys? Makanya salah satu logisnya adalah mengurangi pengantar kalau kemungkinan. Kayak manajer bisa langsung ngobrol ke pihak resmi atau platform kerja yang bisa diakses bareng-bareng. Atau pakai tools digital kayak Google Workstation aja atau Trello. Semua orang bisa lihat informasi yang sama, nggak perlu nunggu info dari mulut ke mulut gitu loh. Jangan lupa juga sih aspek
hubungan antar individu itu berpengaruh banget sih kalau menurut gue. Kalau hubungan komunikasinya kaku dan nggak nyaman, orang juga jadi merasa takut dan merasa segan, bahkan cuma untuk bertanya gitu kan. Padahal komunikasi yang sehat itu ya dua arah. Iya. Setuju banget. Kadang lingkungan kerja itu bikin orang jadi ragu buat klarifikasi. Ya misalkan mereka tuh ngerasa kalau mereka jadi takut dimarahin, atau juga bisa dianggap mereka malah nggak becus kerjanya kan. Nah, terus padahal menurut gua komunikasi yang baik itu ya justru ngasih ruang buat kita tanya jawab atau enggak klarifikasi nggak sih? Iya, itulah kenapa organisasi perlu budaya komunikasi terbuka dan suportif. Gak bisa cuma nyuruh karyawan buat ngerti, tapi juga kasih mereka ruang buat ngomong. Dan pelatihan komunikasi itu juga penting banget ya sih, karena gak cuma buat bos atau atasan, tapi buat kita semua. Biar bisa nyampein pesan secara efektif dan menerima info tanpa distorsi. Gua jadi mikir, distorsi tuh kayak penyakit diam ya, nggak kelihatan tapi efeknya panjang, bisa salah paham, produktivitas turun, dan konflik internal. Tapi karena nggak kasat mata, ya yang diabaikan sih. Nah, karena itu sekarang banyak organisasi yang mulai serius bangun strategi komunikasi loh, mulai dari komunikasi internal, komunikasi antar departemen, sampai komunikasi ke publik. Kalau kita kerja nanti, kita juga harus jadi bagian solusinya ya guys, bukan nambahin distorsi, tapi bantu mastiin bahwa komunikasi berjalan dengan jelas. Itu harus sih. Dan gua rasa materi ini tuh bukan cuma buat kepentingan kayak di kerjaan gitu nggak sih, tapi ini juga bisa buat organisasi mahasiswa kayak kita kan, terus juga ada kumpul rapat atau buat komunitas, bahkan hubungan pribadi komunikasi juga sebenarnya itu buat semua hal. Mantep, jadi mulai sekarang kita biasakan tanya kalau nggak ngerti, tulis ulang info penting dan jangan sebar info setengah-setengah. Dan satu lagi ya, jangan malas baca ulang itu juga. Kadang distorsi datang bukan dari pengirim tapi penerima yang kurang fokus. Wah, gila ya. Kita bahas sampai panjang banget. Harusnya sih tadi direkam. Bisa jadi podcast tentang diskusi. Ngobrol apa? Diskusi. Iya bener banget. Tapi serius, ini bisa banget buat kita jadiin bahan diskusi kelompok minggu depan tahu. Kita udah dapet poin, contoh nyata, bahkan solusi juga. Oke deh, nanti gue siapin tentang saluran komunikasinya. Nah, Pi, lo mungkin bisa bahas klarifikasi dan klarifikasi ya? Iya, gue tulis dulu nih di catatan biar gak ada distorsi pembagian tugas. Nah, itu baru komunikasi yang sehat, aman dari salah paham, aman dari konflik. Fix sih, grup ini udah layak jadi role model kerja efektif. Yeay! Lah kok alay, jangan ngomong. Ya, coba lihat dulu. baik. Oh iya, gue gitu. Bye guys! Halo! Welcome back to my channel. Udah segitu doang. Oh gini rasanya jadi juragan sawit. Juragan sawit ya. Ayo, Yuk. gue dulu ya, saya Kita abjad. dulu. Saya abjad. Abjad.